Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Di masa-masa pandemi kayak gini, kalian merasa bosan gak sih? Dimana sekolah yang tadinya offline jadi online, banyak anjuran untuk di rumah, sampai kerja pun banyak yang work from home. Ya tapi mau gimana lagi, namanya juga pandemik. Tapi kalian harus tetap semangat, dan juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa cuci tangan. Bentar, gue udah ngomong panjang lebar tapi belum kenalan. Kenalin, nama gue Erlangga Hernadi dari 12 IPS 1. Dan video ini adalah podcast pertama gue yang rencananya akan gue isi dengan review buku yang gue baca, yaitu buku tentang sejarah. Pertama-tama gue mau jelasin dulu tujuan gue bikin podcast ini. Sebelumnya gue gak pernah bikin podcast kayak gini. Asli, sama sekali, dan gak pernah kepikiran. Gue bikin podcast ini ya buat nilai praktek sejarah gue, yang tentunya disuruh sama guru gua. Ya tapi gak apa-apa lah ya. Sekalian gue juga mau nge-review buku apa yang gue baca kepada kalian semua. Gue harap kalian semua suka dan bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang gue baca. Di episode pertama ini, gue akan mereview buku yang berjudul Gi dan Surat-Surat yang Tersembunyi. Buku ini berisikan 107 halaman dan diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia dan Tempo Publishing pada Desember 2016. Buku ini memiliki 4 subbab, diantaranya Komunis dan Map Hijau, Cinta, Gunung dan Film, Pena, Megafon dan Semeru, dan yang terakhir adalah Kolom. Sebelum gue jelasin bab-bab yang ada dalam buku ini, gue pengen kasih tahu dulu siapa sih Sohaki. Sohaki lahir pada 17 Desember 1942, dan ia meninggal pada umur 26 tahun dalam pendakian di Mahameru, Puncak Semeru, pada 16 Desember 1969. Ia meninggal tepat kurang 1 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Sohaki adalah nama yang tak lepas dari gerakan mahasiswa tahun 1966. Tapi, dari semua tokoh angkatan tahun 1966 yang namanya berkibar pada masa itu, Gi adalah orang yang paling menonjol. Padahal, ia bukanlah seorang tokoh partai atau pemimpin organisasi mahasiswa yang aktif berdemonstrasi hingga Bung Karno jatuh. Jadi pada kebayang kan? Ia bukan seorang tokoh partai atau pemimpin organisasi aja namanya menonjol, apalagi kalau waktu itu menjabat. Tulisan Gi tajam dan kritis. Ia mengkritik para politikus busuk, koruptor, dan tokoh mahasiswa yang malah merapat kekuasaan. Tulisannya mengusik kekuasaan. Seorang intelijen tentara pernah mengancam Sinar Harapan agar tidak memuat tulisan Gi. Bahkan, Gi pernah diserempet oleh mobil sebagai peringatan kecil untuknya. Gokil ya, nulis gitu aja waktu itu sampai diperingatin dengan cara diserempet mobil, yang dimana ya itu ngebahayain sih, kacau. Pena adalah senjata Gi, pena itu kayak pulpen lah ya. Bahkan catatan hariannya yang terangkum dalam buku catatan seorang demonstran masih terus dicetak dan dibaca oleh para aktivis mahasiswa hingga sekarang. Itu sebabnya Tempo mencoba menggali apa saja tulisan-tulisan yang hingga saat ini masih tersembunyi. Nah, itu tadi sebuah gambaran siapa itu Sohaki. Sekarang kita lanjut. Pertama, ada Gi dan surat-surat yang tersembunyi. Nah, isinya tuh di sini ada sebuah surat yang udah menguning atau udah lama lah ya, yang terlipat di tumpukan dokumen Yosep Adi atau Ketua Dewan Pers yang biasa dipanggil Stanley. Keren juga ya namanya Stanley. Semua surat tersusun rapih, sebagian belum dipublikasikan oleh Stanley karena dilarang oleh Arif Budiman. Arif Budiman tuh abangnya Gi. Karena menurut Arif Budiman, jika surat-surat itu dipublikasikan akan terjadi masalah baru. Dalam surat tersebut, Gi menumpahkan perasaan dan analisisnya terhadap situasi sosialis dan politik pada kala itu. Sikap kritis Gi tumbuh hingga ia kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia masuk ketika pada masa sosial politik di Indonesia memanas dan puncaknya pada 30 September 1965. Ketegangan politik sampai ke kampus. Sampai-sampai mahasiswa waktu itu bikin organisasi yang bernama KAMI. Kepanjangan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, organisasi ini dibuat untuk unjuk rasa, menuntut pembubaran PKI, dan menurunkan harga barang yang waktu itu naik hingga 5 kali lipat. Bayangin, 5 kali lipat. Tetapi waktu itu Gi bukan tokoh utama. Ia ikut berdemonstrasi, ikut merancang juga. Tapi para pemimpin kamilah yang berada di depan. Kematian pada usia muda di puncak gunung menambah kesan getir pada sosok Gi. Itulah yang nampaknya membuat ia menjadi legenda hingga kini.
Nah, itu sebagian yang dibahas di bab Gi dan surat-surat yang tersembunyi. Kita lanjut pada bab yang selanjutnya, yaitu map hijau dan komunis. Di subbab pertama, yaitu burung tanpa kaki, dijelaskan. Menurut Aristides, Gi adalah salah satu tokoh intelektual kampus. Gi, kata Ismet Haddad, juru bicara kami, lebih suka terlibat dalam kelompok-kelompok diskusi kecil untuk menyebarkan gagasannya. Nah, Aristides tuh wartawan Sinar Harapan dan temannya Gi. Senjata utama Gi adalah penanya yang tajam. Lewat tulisan-tulisannya di Sinar Harapan, Kompas, Indonesia Raya, Harian Kami, dan Mahasiswa Indonesia, ia menyebarkan gagasan dan mengungkapkan kegusaran hatinya. Ia juga memanfaatkan Radio Ampera dan Radio UI. Ia pernah menulis, "Perjuangan mahasiswa bukan sekedar menurunkan harga bensin, tapi juga menegakkan keadilan dan kejujuran. Jika mahasiswa mundur dalam pergulatan sekarang, maka akan kalah untuk selama-lamanya." Gi adalah orang yang tak bisa diam. Di kampus pun dia getol mengkritik korupsi di fakultasnya. Mesin tiknya terus mencetak artikel-artikel yang menyerang ketidakberesan di pemerintahan. Lanjut rahasia dalam map hijau. Pertengahan 1989, Yosep Adi Prasetyo, yang akrab disapa Stanley, menemukan map itu di rumah Arif Budiman, kakak Gi, di kawasan Kemiri Candi, Salatiga, Jawa Tengah. Map hijau yang lusuh diikat sebuah tali rafi hijau dalam keadaan tertutup. Di atasnya tertulis nama Suhaggi. Hati Stanley berbunga-bunga. Sudah bertahun-tahun ia mengumpulkan tulisan Suhaggi. Baru kali ini, tanpa sengaja, ia menjumpai sesuatu yang istimewa. Kini map hijau berisi dokumentasi tulisan itu di tangan Stanley. Di dalamnya ada sejumlah artikel, catatan harian, dan surat menyurat Suhaggi dengan beberapa temannya. Dalam map tersebut, ada surat-surat cinta Suhaggi, surat ia mengeluhkan soal kondisi pergerakan di Indonesia, dan bagaimana militer serta partai memanfaatkan mahasiswa demi kepentingan mereka, dan masih banyak lagi. Ada sekitar 90 surat yang belum terpublikasikan. Sekarang, saatnya kita masuk pada bab cinta, gunung, dan film. Gue mau kasih tahu dulu tentang percintaan Gi pada waktu itu. Rada rumit nih percintaannya. Suhaggi memiliki hubungan sangat dekat dengan 3 perempuan. 3. Yang pertama ada Nurmala Kartini. Ketika mengantar Nurmala Kartini Panjaitan ke toko roti Tegal, Jakarta Timur pada 11 Desember di sore yang gerimis, Gi mengungkapkan perasaannya. Ia bilang betapa ia menyayangi saya, kata Kartini. Di sore hari itu, Gi mengajaknya untuk berkencan. Meski tidak terlalu suka, waktu itu Gi bahkan mau makan roti dengan rasa nanas. Kencan tersebut sekaligus pamitan. Karena esok harinya Gi akan mendaki Gunung Semeru di Jawa Timur bersama mahasiswa pecinta alam Mapal Universitas Indonesia. Ketika itu, umurnya berjarak 8 tahun. Di mana Suhaggi berumur 26 tahun, sementara Kartini 18 tahun. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak akrab. Tapi, Kartini pernah mengatakan, meski hubungannya keduanya dekat, sebenarnya ada satu perempuan yang menjadi pujaan Suhaggi. Perempuan ini selalu mengusik hidup Suhaggi. Semua orang dekat sepakat dengan satu nama, yaitu Maria. Jadi yang kedua Maria namanya. Suhaggi cinta mati kepada Maria, adik kelasnya dari jurusan sastra Prancis. Lagi-lagi umurnya di bawah Suhaggi. Maria pun juga suka kepada Suhaggi. Mereka berpacaran diam-diam, bersembunyi dari orang tua Maria. Tapi, Suhaggi minder karena perbedaan status sosialnya. Teman-temannya pernah bertanya, "Kapan kamu berani mengamar Maria?" Tapi Suhaggi malah menjawab, "Mana mau sama Cina kere seperti saya." Hubungan Gi dengan Maria kian rumit. Maria juga cemburu kepada Lucky Sutrisno Bekti, kawan seangkatan di sastra Prancis yang juga dekat dengan Suhaggi. Jadi perempuan yang ketiga namanya Lucky Sutrisno Bekti. Suhaggi juga menceritakan kawan-kawannya kerap memintanya tegas memilih Maria atau Lucky. Ia selalu menjawab bahwa Lucky hanya sebatas teman. Menurut Lucky, Suhaggi merupakan tempat curhat yang asik dalam berbagai hal,
Yang terpenting kata dia, Sohag-gi sangat solutif. Gi menitipkan surat kepada Rudi untuk diberikan kepada Lucky sebelum ia berangkat ke Gunung Semeru bersama Mapala Universitas Indonesia. Gi menulis, saya sudah berangkat. Setelah saya pulang, kita bicarakan hubungan kita. Tapi hubungan itu tak lagi bisa mereka bicarakan. Huki tak pernah pulang dari pendakian. Nah, itu tadi pembahasan tentang percintaan Gi pada waktu itu. Lanjut pada bab selanjutnya yaitu pena, megafon, dan Semeru. Di subbab firasat mimpi tiga mayat dijelaskan, pagi di lereng Gunung Semeru tak membekukan kekesalan Sohag-gi terhadap Aristides Katopo. Gara-garanya, sepanjang malam 14 Desember 1969 itu, Aristides mengigau sehingga Sohag-gi tak bisa tidur lelap. Aristides gelisah lantaran mimpi kecelakaan di gunung. Di dalam mimpi, saya melihat ada 3 mayat, ujar pria yang kala itu menjadi redaktur pelaksana harian Sinar Harapan tersebut. Yang berangkat waktu itu untuk mendaki Gunung Semeru ada 8 orang, yaitu Aristides, Sohag-gi, Herman Lantang, Abdurrahman, Anton Wijaya, Freddy, Idan Lubis, dan terakhir ada Rudi Badil. Mereka berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta pada Jumat 12 Desember 1969 pukul 7 pagi. Dan rombongan tiba di stasiun Gubeng, Surabaya pada malam hari berikutnya. Di hari berikutnya, mereka berdiskusi untuk menentukan rute. Tim berbekal buku terbitan Belanda tahun 1930 tentang panduan naik Semeru. Ketika mulai berjalan, Aristides mengungkapkan pandangan mereka kerap terhalang kabut tebal. Jalan juga berlumpur dan licin. Perjalanannya yang panjang dan melelahkan itu berakhir di Oro-Oro Ombo, kamp malam pertama mereka dan tempat Aristides mengalami mimpi buruknya. Ketika Sohag-gi mengambil alih komando, di tengah perjalanan Aristides melihat kawannya itu termenung. Saya menanya, "Kamu kenapa?" Dia bilang, "Saya takut," jawab Sohag-gi. Padahal dalam aturan tak tertulis pendakian, menurut dia, rasa takut harus disimpan sendiri. Di keesokan harinya, mereka menuju Recopodo. Di ketinggian sekitar 3.300 meter di atas permukaan laut, mereka menjumpai tempat agak datar. Tim lantas membentangkan ponco untuk dijadikan shelter. Tenda dan tas ditinggal di sana. Ketika ingin lanjut menanjak, rombongan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, Aristides, Sohag-gi, Badil, Maman, Wiwik, dan Freddy. Sedangkan kelompok kedua berisikan cuma 2 orang, yaitu Herman dan Idan. Kelompok Aristides sampai di puncak Mahameru menjelang sore. Tenaga mereka habis akibat menjajal medan berpasir dan bebatuan. Aristides bilang, "Saya bilang ke mereka, begitu sampai puncak, say your prayer, lalu turun." Namun, Sohag-gi ingin menunggu Herman yang tertinggal di belakangnya. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba Maman meracau. Aristides dan Freddy bahu-membahu membawa Maman kembali ke shelter. Herman dan Idan akhirnya tiba juga di puncak. Dia mendapati Sohag-gi yang menggunakan kaos polo kuning UI sedang duduk. Dan Idan pun ikut duduk, sedangkan Herman tetap berdiri. Karena itulah, kata Herman, Sohag-gi dan Idan menghirup gas beracun yang masanya lebih berat daripada oksigen. Menurut Herman, Gi dan Idan tidak mengetahui bahwa kawah Jogring Sloko menyemburkan gas beracun yang tak terlihat dan tidak bau. Herman ingat betul kondisi Gi saat itu. Gi sudah lemas. Herman coba menuntunnya menuju shelter. Tiba-tiba ia nggak ngomong dan menggelepar. Herman mengecek pergelangan tangan Sohag-gi, tak ada denyut nadi. Pemuda yang vokal mengkritik pemerintah itu tewas beberapa jam sebelum merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Lalu Herman harus meninggalkan Gi dan kembali ke puncak untuk menjemput Idan. Dan ia juga mendapati Idan sudah lemas. Beberapa saat kemudian ia juga tewas. Tahu-tahu langsung menggelepar. Lama tak kembali, Herman dicari oleh Aristides dan Freddy. Keduanya menjumpai Herman yang sedang menangis. Ia langsung meluk saya, kata Aristides. Herman pun diajak ke shelter karena Maman masih terus meracau. Semalaman itu mereka nyaris tidak tidur. Saat hari mulai terang, Aristides dan Wiwik turun ke perkampungan untuk meminta bantuan. Setelah 22 jam berjalan, keduanya tiba di Gubuk Kalakah. Aristides menyampaikan kondisi kawan-kawannya kepada penduduk. Lantas ia pergi ke kota Malang mencari warung telepon.
Orang yang pertama kali ia telepon adalah Kolonel Broke Tumengkol. Broke berjanji mengirimkan helikopter ke Bandar Udara Abdurrahman Saleh esok pagi. Aristides juga mengkontak Babes Lasut, kakak Freddy, dan anggota pecinta alam Malang. Kabar kematian Soehagi cepat tersebar hingga Jakarta. Keesokan harinya, kakak Soehagi, Arif Budiman, beserta Jen Mambu dan Heng Tombokan terbang ke Surabaya menggunakan pesawat Dakota TNI Angkatan Laut. 2 hari berikutnya, jenazah Soehagi dan Idan beserta rombongan diterbangkan dengan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara ke Jakarta pada 24 Desember 1967. Tiba di Bandara Kemayoran, orang-orang sudah penuh sesak. Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo turut menyambut. Dari bandara, Soehagi dibawa ke kediamannya di Kebon Jeruk, sementara Idan dibawa ke rumahnya di Polonia, Jakarta Timur. Setelah itu, keduanya disemayamkan di Fakultas Sastra UI Rawamangun. Seusai penghormatan terakhir, Soehagi dan Idan dikubur di Taman Pemakaman Umum TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Setahun kemudian, jasad Soehagi dipindahkan ke TPU Tanah Abang karena ibunya kerap dipalaki oleh preman. Pada tahun 1975, sebagian lahan makam itu dibangun kantor wali kota Jakarta Pusat, sehingga keluarga memutuskan mengkremasi jasad Soehagi. Abunya disebar di tempat favoritnya, Lembah Mandalawangi, Gunung Pangrango, Jawa Barat. Untuk nisan Soehagi ditanamkan di Museum Taman Prasasti, Jakarta Pusat. Ya, itulah sebuah cerita. Gi saat ingin menaiki Semeru, ia berhasil, namun tewas karena menghirup gas beracun bersama Idan temannya. Nah, itu sebuah resensi kali ya. Sekarang pengen ngasih tahu dulu apa kekurangan dan kelebihan buku ini. Untuk kekurangannya, paling ada beberapa kata yang gua nggak ngerti, contohnya meracau. Nah, tadi meracau gue cari di Google, ternyata kayak ngomong nggak jelas pas lu sakit. Untuk kelebihannya, buku ini dikasih foto-foto asli, seperti surat-surat asli yang belum pernah dipublikasikan, Soehagi bersama teman-temannya di Ciapus, dan juga Soehagi berada di Gunung Pangrango. Dan buku ini cukup seru untuk dibaca buat kalian-kalian semua yang mau membaca buku ini. Sekian dulu untuk podcast nge-review buku Gi dan surat-surat yang tersembunyi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.